Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kembali lagi bersama channel kami di Bedah Teologi atau disebut BT bersama saya Dr. Charles Hasudunan Siregar dan narasumber kita Dr. Rio Sihombing ya. Ya, kita lanjutkan sesi kemarin masih berbicara tentang Lucifer ya Pak Rio ya. Jadi kemarin pertanyaan yang terakhir, apakah iblis yang menggoda Adam dan Hawa itu sama dengan Lucifer yang dimaksud yang sekarang kita sedang bahas ini gitu ya. Oke, pada dasarnya kita harus melihat dulu yang sempat disinggung di pertemuan sebelumnya, bahwa pribadi yang satu ini bukan pribadi sembarangan. Tapi kita bicara ini tentu bukan dalam arti pengagum ya. Kita bukan fans. Kita bukan fansnya Lucifer ya. Justru kita ini kompetitor, rival yang berjuang ya. Berjuang untuk melawan. Iya, tapi bukan berarti kita orasi. Berjuang di sini dengan menjaga hidup tentunya. Iya, tentu. Begini Pak Dokter, bahwa pertanyaan yang akan muncul ketika melihat pertanyaan atau mendengar pertanyaan dari Pak Dokter adalah, untuk apa manusia ditempatkan Tuhan di Taman Eden? Betul. Kalau toh yang kita sebut sebagai Lucifer itu ada di situ. Itu jadi sebuah pertanyaan. Betul ya. Apakah manusia itu seperti dijebak atau terjebak dengan situasi ini? Tentu ada jawabannya ya. Nah, inilah hebatnya Alkitab dengan cara komprehensif, holistik, dia menyeluruh, dijelaskan mulai dari penciptaan hingga sampai keselamatan itu menjadi bagian dari manusia itu sendiri. Nah, pribadinya apakah sama? Tentu kalau kita melihat rangkaian secara, kalau istilah teologi itu spiral hermeneutik ya. Spiral hermeneutik kita ya. melihat Alkitab secara keseluruhan, entire Bible. Jadi melihat kejadian jangan melupakan wahyu. Atau melihat wahyu seperti tidak menengok lagi kepada kejadian. Tentu semua ada kaitannya ya, ada PL, ada berkesinambungan. Berkesinambungan, ada benang merahnya. Seru. Ya. Apakah sama? Tentu kalau pembahasan kita adalah Lucifer, hampir bisa dipastikan karena kita tidak ada di Taman Eden pada waktu kejadian. Belum lahir ya. Tapi hampir bisa dipastikan adalah pribadi yang sama. Pribadi yang sama. Berarti sebelum terjadi penciptaan manusia, kejadian malaikat di sorga jatuh itu sudah terjadi dong? Iya. Gitu ya. Tidak tahu pasti dalam arti kejatuhan makhluk sorga ini pun tidak ada mekanisme yang jelas sebenarnya diceritakan di dalam Alkitab. Seperti Allah mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden dengan mekanisme yang jelas. Ada aturan, mereka menabrak aturan. Dengan sanksi menabrak aturan itu mereka harus dipersilahkan untuk pergi dari Taman Eden. Nah, ini menarik sekali Pak Dokter, sambil dibahas di sini saya bawa ke dalam pengetahuan yang baru. Artinya begini. Sebentar, buat subscriber itu dapat materi gratis ya. Iya. Kalau di STTB Bekasi itu sudah bayar 1 semester. Oke, lanjut Pak. Dan gimana? bayar 1 semester itu bisa jalan-jalan Bisa Yerusalem. Ya. Yerusalem, haleluya. Tapi Yerusalem baru. Makanya diberkati banget ya. Gitu. Saksikan lagi. Ayo, Begini gimana? Pak Dr. Charles sebagai host fenomenal tahun 2020 ya. Yang tidak ada saingannya sekota Karawang. Aduh, panjang sekali. Begini, saya melihatnya begini. Justru peristiwa yang dialami Adam dan Hawa menjadi bukti bagaimana Allah itu memiliki hubungan yang kuat dengan ciptaan. Ini keluar sedikit dari pembahasan kita, tapi semacam umpan lambung untuk memahami bagaimana peristiwa-peristiwa penting dalam Alkitab. Diusirnya Adam dan Hawa dari Taman Eden itu bukan dalam kategori seperti Allah murka kemudian dia marah mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden, tapi dalam keadaan hati yang hancur dan kecewa dengan situasi ini. Seperti dikhianati. Iya, dan dia mempersilahkan mereka pergi itu bukan tidak dibekali, seperti diusir begitu, tidak, dipersiapkan. Jadi kalau ada yang tanya begini, kapan dimulai keselamatan atau karya keselamatan? Sejak manusia itu jatuh dalam dosa. Wow.
Luar biasa. Makanya keselamatan itu bukan nanti waktu kita mati, Yesus datang. Bukan, dari sejak awal konsep keselamatan itu sudah ada. Sudah didesain. Sudah didesain. Sudah ada dalam sistem. Betul, Wow. itulah sebabnya tadi saya bertanya kenapa manusia ditempatkan di Taman Eden. Ada rencana Tuhan di dalamnya itu, Pak Dokter. Yang kita hadapi ini juga bukan main-main. Jadi kalau Kristen main-main, hanya sekedar mau jadi kaya, nikmat hidup. Kalau Kristen kaya, nikmat hidup nggak salah. Tapi kalau jadi Kristen hanya untuk kaya dan menikmati hidup, itu yang bisa jadi salah. Bagaimana kalau Tuhan bilang kamu nggak kaya? Iya. Nggak menikmati hidup? Itu dia, Pak Dokter. Iya, Ini makanya ya. jadi perenungan. Perenungan ya. Mau motivator sehebat apapun kan, perkataan selalu manis. Ya, Tapi dari 1000 orang yang mendengar, belum tentu 1000 orang itu jadi sukses. ya. Betul Kak? Makanya jangan pernah kalau kita gagal itu ya patah semangat. Ya. Ya, dan juga jangan ambisi banget ngejar sukses. Betul. Ya. Yang penting kita bisa menjadi berkenan di hadapan. Betul. Bisa menyelesaikan amanat agung. Seberdosanya Adam dan Hawa bukan berarti ketika mereka keluar dari Taman Eden, Allah seperti membenci mereka. Oh. Seperti laki-laki perempuan menjalin cinta terus sudah nggak cinta lagi, berantem putus, tidak ada hubungan. Bukan begitu, cintanya Allah itu cinta agape tanpa mengharapkan kau mencintai dia lagi. Wow. Jadi dia mencintai manusia bukan karena manusia mencintai dia. Dalam banget itu guys. Itu beda loh. Beda ketika Dokter Putri mencintai Dokter Charles. Kalau tidak dibalas, Dokter Putri akan cari dokter yang lain. Loh ya bener gak? Betul. Cuma Ngambek karena ya. berkesinambungan. Kalau Allah, kita jelas-jelas mengkhianati dia. Dia tidak pernah mengkhianati kita. Wow. Itu cintanya dia. Makanya dengan pembahasan kita Lucifer ini ada kaitannya di sini. Berkaitan. Bukan tanpa alasan dia tidak bisa menjentikkan jari, Lucifer itu langsung binasa. Apakah Allah tidak punya kuasa menepukkan tangan? Dokter Charles, saya kalau tepuk tangan langsung cut. Iya kan? Bukankah tidak bisa Lucifer Allah bertepuk tangan kemudian Lucifer langsung binasa? Bisa. Hanya begini, Pak Dokter. Ini tadi pembahasan ini juga cukup penting dan saya harus pelan-pelan ya. Mungkin ada banyak orang juga nggak setuju dengan ini, tapi bagi saya logika berpikirnya ini yang paling utuh. Iya, kita di sini bukan ngasih doktrin ya. Ya. Kita berdiskusi berdasarkan apa yang Alkitab tulis dan apa yang kita tahu. Ya. Sebatas Jika ada yang tidak setuju, silahkan dengan komen di komen, bawah. Keluarkan argumen kalian ya kan. Betul. Nanti kita jawab. ya. Oke. Makanya saya melihatnya begini, waktu Allah seperti tidak membinasakan makhluk surga yang kita katakan dia berdosa, kita selalu katakan dia pemberontak, ingin menyamai seperti Allah, walaupun nanti ada pembahasannya lagi tentang itu. Kita bisa melihat bagaimana Allah menjaga pribadinya yang sempurna ini. Bukan tidak bisa loh dokter, karena dia kan maha kuasa. Butuh kekuasaan apa lagi, karena semua kuasa berasal daripada dia. Betul. Kalau hanya menjentikkan jari itu binasa, kenapa enggak? Hanya kan Allah juga tetap menjadi Allah dengan kemahaadilannya. Adil ya. Iya. Sudah ada rencana yang harus kita kerjakan. Betul. Ada juga kita harus selesaikan. Iya. Ya. Contohnya kayak Adam dan Hawa tadi. Bukankah Allah Maha Pengampun? Kenapa harus diusir dari Taman Eden? Kenapa nggak diampuni saja? Loh, justru Allah Maha Pengampun sekaligus Maha Pengasih dan Penyayang. Kasih dan sayangnya itu akan terbukti ketika dia menjaga kemahaadilannya dengan sempurna. Bukan menjadi seperti menutup mata, melihat dosa, menganggap tidak berdosa. Adam dan Hawa harus tetap keluar dari Taman Eden sebagai sanksi dari dosa karena Allah Maha Adil. Tapi sebelum dia keluar, dia persiapkan, dia bekali, dia rancangkan keselamatan yang sempurna sebagai bentuk kemahakasihan dan maha penyayang. Saya jadi teringat kisah perumpamaan anak yang hilang ya. Ya, Jadi seperti itulah ya. coba kalau anak yang hilang itu. Iya kan? Sebenarnya anak begitu anak kurang ajar. Pantas bapaknya berkata, jangan kembali lagi ke rumah. Bapaknya belum mati, harta udah dibagi. Sebenarnya sih nggak usah perumpamaan anak yang hilang lah. Banyak perumpamaan di kanan kiri kita juga begitu.
Buktinya viral, ada ibu yang dituntut sampai di penjara sekian bulan hanya untuk harta warisan ya. Betul, anak durhaka. Anak durhaka. Kan makanya kan kita berpikir begini, Pak Dokter. Kita ini yang lebih jahat itu siapa sih sebenarnya? Kejahatan manusia itu sampai bikin si jahat itu juga Geleng-geleng. Saya aja nggak sejahat yang kalian lakukan. Tapi geleng-geleng ya. Sampai geleng-geleng. Nyala-nyalain iblis ya. Nah itu dia. Padahal kita lebih jahat terkadang. Nah itu, Lucifer yang disalahkan. Lucifer bilang, saya nggak bikin apa-apa kok disalah-salahkan terus. Ya memang dia udah antagonis. Mau dibilang apapun, dia lakukan apapun tetap antagonis. Aku jadi teringat nih ya, kita mohon maaf nih, di luar sana ada istilah kan, namanya corpus delicti. Ya, betul ya? betul. Itu katanya kalau kita tahu tentang corpus delicti itu, kita itu jadi contoh gitu ya, supaya iblis bisa disalahkan. Ya. Betul nggak sih konsep pemikirannya kayak gitu? Oke, saya komentari mengenai istilah corpus delicti yang kebetulan dipopulerkan oleh guru besar kita juga ya. Guru besar kita juga, dan saya sangat menghormati beliau sebagai pendidik, walaupun nanti di beberapa bagian doktrin ataupun pandangan teologis bisa saja berbeda ya. Bisa saja berbeda. Ya, justru keutuhan dan kesatuan itu bukan homogen. Bukan karena kita seragam. Justru gereja yang esa, gereja yang itu karena keberagaman. Seperti Indonesia. Iya. Bhinneka Tunggal Ika. Hanya saja begini Pak Dr. Charles. Gitu. Sebelum masuk ke area pertanyaan tadi mengenai corpus delicti, selalu kita menganggap yang berbeda itu adalah musuh atau rival. Padahal keberagaman itulah kekayaan yang sesungguhnya. Oke, sampai di situ aja ya. Situ ya. Penjelasan ini menjelaskan kita tuh netral. Iya, netral saja. Kita emang suka membahas sesuatu yang populer. Netral artinya pembahasannya itu sifatnya akademik, tidak setuju boleh bertanya, lemparkan pertanyaan, nanti kita akan bahas di konten-konten berikutnya. Kembali kepada corpus delicti. Corpus delicti itu sepengetahuan saya adalah istilah yang lazim digunakan di dalam dunia-dunia hukum. Pengadilan, kemudian di kejaksaan, kepolisian. Corpus delicti itu merujuk kepada pembuktian kebersalahan. Jadi seseorang ketika dia melakukan salah menurut banyak orang, belum menurut pengadilan atau diputuskan secara pengadilan, masih ada asas praduga tidak bersalah. Udah jelas-jelas kita membunuh, ada korban dan ada barang buktinya, tetap sebelum diputuskan secara pengadilan, ada praduga tak bersalah atau asas praduga tidak bersalah. Seorang pembunuh yang jelas-jelas membunuh aja harus diberi kesempatan untuk membela dirinya tentunya, dengan argumentasi-argumentasinya. Nah, corpus delicti ini adalah bagaimana pembuktian supaya si terdakwa benar-benar terbukti melakukan kesalahan. Itulah istilah corpus delicti. Nah, guru besar kita ini menggunakan istilah ini untuk menjelaskan kenapa manusia diciptakan dan bagaimana fungsi manusia diciptakan dan mengikuti gaya hidup atau keinginan oleh Bapa dalam kehidupan. Nah, dia menerapkan ini untuk corpus delicti. Jadi hidup kita ini adalah pembuktian bahwa ada ciptaan yang bisa melakukan kehendak Bapa dengan sempurna. Sehingga makhluk sorga yang jatuh dari surga yang bisa jatuh terbukti bersalah. Terbukti bersalah. Kenapa? Karena ada yang bisa sempurna. Contohnya begini. Simple ya. Sebelum waktu kita habis. Terakhir. Kalau seandainya Dr. Charles kencing di sini salah nggak? Jelas salah. Karena harusnya di toilet. Iya. Kalau seandainya tidak ada toilet dan semua orang melakukan aktivitas yang sama, buang air kecil di sini yang sama, itu menjadi tidak salah karena kelazimannya memang di sini. Jadi untuk membuktikan Dr. Charles ketika buang air kecil di sini salah, kita harus bisa membuktikan buang air kecil yang benar itu di toilet. Harus kita buat dulu toilet. Harus dibuat dulu. Itulah penjelasan mengenai corpus delicti.
Nah ini sebenarnya jadi pemahaman atau paradigma yang baru buat kita. Jangan gampang sekali mengatakan seseorang itu sesat atau benar. Betul. Karena segala sesuatu harus diuji. Diuji. Dan Matius berkata, jangan melihat selumbar di mata saudaramu, balok di matamu sendiri tidak kau lihat. Betul. Karena standar kebenaran yang kita gunakan kepada orang lain ketika kita menyatakan dia sesat, standar kebenaran yang sama lah yang akan diukurkan kepada kita. Jadi kalau standar yang kita kenakan kepada orang lain tinggi, maka berarti kita siap menggunakan standar kebenaran yang tinggi ketika menguji siapa diri kita. Kurang lebih begitu, Pak Dokter. Luar biasa, sangat diberkati banget ya. Oke, teman-teman, waktu kita habis. Kita akan berjumpa di sesi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.